Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon masing-masing demi kelancaran ibadah minggu maupun perjamuan ini. Jadi mohon kerjasamanya. Dan yang kedua, agar dipersiapkan juga alat perjamuannya, roti atau air, atau yang ada anggur ya silakan. Kalau nggak ada air teh atau apa, boleh air apa aja. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau nanti mikrofon belum dinyalakan lagi, mohon tetap dimatikan ya, tetap dinonaktifkan ya. Kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Silakan tata ibadahnya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Serta hari ini dilayankan ibadah sakramen perjamuan, dan ibadah hari ini dilaksanakan secara daring melalui media Zoom. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menguatkan iman percaya kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Latuperisa. Marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nas pembimbing Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kamu, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Merayakan kematian Yesus, guna
Itu, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta aruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu di hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujian 12 Women.
Kasih besar Tuhan besar untuk hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi yang penuh dengan sukacita dan damai, kami hendak membaca, mendengar firman Tuhan untuk menguatkan dan memberikan pengharapan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Sekaligus kami merayakan perjamuan kudus. Dan kami mohon agar Tuhan menuntun kami, agar firman Allah yang kami dengar memberi sukacita dan damai bagi kami semua. Pakai kami dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Tuntun kami semua yang mendengar firman Allah, supaya di dalamnya kami hidup dalam keyakinan penuh pada Yesus, Sang Juru Selamat kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang menyatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi atau keadaan apapun, kita memang harus tetap bermanfaat atau menjadi berkat dalam kehidupan. Apa yang dibacakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini berkaitan dengan khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dan itu dimulai dari pasal 5 sampai pasal 7. Ada pokok-pokok yang diungkapkan di situ bagi kita semua. Dan sekaligus pada pagi ini dia memberikan perumpamaan kepada kita. Diawali dengan ucapan berbahagia. Kalau dibaca, kebahagiaan orang percaya itu adalah kebahagiaan di dalam berbagai tantangan. Sudah ucapan berbahagia, dia berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu sudah mengerti dan paham betul dua istilah itu, garam dan terang. Fungsi garam kalau kita baca dalam berbagai catatan, yang pertama itu memberi keseimbangan di dunia medis. Yang kedua, memberikan rasa enak, sedap. Kalau kita masak tanpa garam, itu sesuatu yang hambar. Yang ketiga, di bidang kecantikan, kulit. Saya baca kalau mau bagus kulit, sering-sering kita cuci muka. Dan yang sering kita perhatikan pada suasana tempo duduk, itu memberikan kesembuhan atau mengobati luka-luka dan dapat memberikan kesembuhan. Garam juga memberikan manfaat untuk mengawetkan supaya bertahan lama. Tujuannya adalah supaya kita sehat, kita kuat, kita sembuh, kita punya rasa yang enak dan seimbang dalam hidup ini. Sedangkan terang, kita juga paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu untuk menyinari kegelapan. Kalau di tengah suasana gelap, kemudian kita muncul dengan satu lilin saja, akan mempengaruhi ruangan yang gelap itu. Jadi dia akan memberikan terang, supaya kita dapat berjalan dengan baik. Orang hidup di dalam terang, dia akan memperoleh kebahagiaan. Itu yang diungkapkan tadi pada saat Yesus memulai ucapan berbahagia. Namun kita lihat tujuan akhir dari semua yang dikatakan dalam ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi berkaitan dengan gambaran tentang perbuatan kita dalam kehidupan.
Ya, orang-orang percaya yang dikasihi dalam Tuhan, khotbah Yesus ini mau mengingatkan kita semua untuk menghadapi seluruh kesulitan dan kepahitan hidup. Kita harus tetap bermanfaat, berguna, berfungsi, bagaikan garam itu, memberikan rasa enak, sedap dalam hidup, dan rasa sehat. Kemudian yang kedua tadi diungkapkan, ini berkaitan dengan penampilan kita. Kita hadir sebagai orang-orang percaya yang memberikan teladan. Di kehadiran kita kalau dilihat oleh banyak orang, lihatnya enak, sedap, dan bermanfaat. Karena kita menjadi contoh. Yesus mau menunjukkan keteladanan dan contoh kepada umat Tuhan, kepada para murid, dan kepada orang-orang yang mengikuti dia pada masa itu, supaya mereka menunjukkan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, tidak ada gunanya. Jadi kita berusaha untuk kehidupan ini tetap menjadi kehidupan yang bermanfaat, tidak boleh tawar, dikatakan di dalam firman ini. Kalau tawar berarti dia tidak berguna. Dikatakan tidak ada gunanya selain diinjak orang. Oleh karena itu, kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berguna dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Lalu dikatakan lagi, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Mungkin di bawah tutup saji itu, kalau ditutup pasti mati. Melainkan di atas kaki dian. Cara sederhana itu ada tempat lilin supaya bisa dilihat orang. Dan dia harus menyala, bersinar, dimulai dari rumah kita. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dalam rumah itu. Yesus berbicara berkaitan dengan rumah, keluarga. Di dalam keluarga kita semua mau bermanfaat, berguna. Dalam keluarga besar dinamakan gereja itu juga kita harus berguna dan bermanfaat. Menjadi teladan dalam kehidupan. Di tengah pergumulan, tantangan, persoalan, saya katakan tadi, kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan caranya adalah seperti ini. Kita hidup beribadah terus-menerus pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melakukan perbuatan yang nyata. Memperhatikan, mengasihi sesama dalam kehidupan di tengah tantangan yang kita hadapi, termasuk di tengah COVID yang sedang mengancam kehidupan kita. Kalau kita melakukan, bukan kita memuliakan diri kita, tidak. Di dalam firman ini, memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan itu tugas yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita semua akan
melewati masa perjamuan kudus di pertengahan tahun ini, selalu mengingatkan kita untuk membangun persekutuan. Makan bersama, minum bersama di dalam Kristus, itu gambaran persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Perjamuan kudus ini mau memberikan kepada kita semangat untuk kita terus berjuang dalam persekutuan bersama, membangun kehidupan supaya kita berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah tantangan itu. Oleh karena itu, kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Dan darah anggur sebagai lambang darah Kristus. Yang membersihkan kehidupan kita. Yang menguduskan hidup kita, mengkhususkan hidup kita, supaya kita tetap hidup bagi Tuhan dan berguna bagi sesama dalam kehidupan ini. Tuhan menguatkan kita dan kita mempersiapkan diri melakukan perjamuan kudus supaya kita terus menjadi garam, supaya kita terus menjadi terang di tengah dunia ini, dan kita boleh hidup saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi kita. Tugas kita yang diungkapkan tadi dalam tema kita adalah masih terus pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia agar keselamatan yang dari Tuhan itu terus dinyatakan. Hari ini kita awali lagi tugas dan tanggung jawab kita. Laksanakan perjamuan kudus, masuk dalam persekutuan, siap bermanfaat, berguna bagi orang lain, siap untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita ditempatkan, dan siap untuk menolong sesama dalam kehidupan dunia ini. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan Dia memberikan keselamatan bagi kita, sehingga kita menjalani hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca penetapan perjamuan kudus yang terambil dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 pada ayat 22 sampai ayat 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur
sampai pada hari aku memenuhinya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga suci jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan para murid pada perjamuan malam terakhir, terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang telah kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Kita akan masuk dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, hiburkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon diam dalam
nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam surga, kuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi bumi seperti di di surga. Berikanlah kami Berikanlah pada hari kami ini pada hari ini kami yang makanan kami secukupnya, dan dan ampuni kami dosa akan dan kesalahan kesalahan kami. kami, Seperti kami juga seperti mengampuni kami orang yang mengampuni bersalah orang yang pada bersalah kami. kepada kami. Janganlah Dan membawa janganlah kami ke membawa dalam kami dalam pencobaan, cobaan, Tapi tapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum menerima roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan. Aku mengampunan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengarahan supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Silakan dibagi kepada keluarga. Makanlah ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Minum. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi penebusan dosa kita. Saya akan membaca Alkitab dari Yesaya pasal 53. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 5 yang berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak. Hingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Memuji Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya, bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami sebagai terang dan garam dunia yang harus bermanfaat, berguna di tengah dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, mampu menjadi berkat bagi sesama. Sekaligus juga kami diingatkan untuk menjalankan tugas kami, memberitakan firman Allah agar keselamatan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami dan bermanfaat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami merayakan perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Kristus telah berkorban bagi kami. Kristus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kristus telah memberikan keselamatan bagi kami. Sehingga kami hidup dalam keselamatan, meskipun dalam keselamatan itu kami harus berjuang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami hari ini sukacita abadi lewat firman dan perayaan perjamuan kudus yang menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyelamatkan kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk kehidupan kami. Pelayanan yang kami alami bersama di pagi ini terjadi oleh karena kasih Tuhan yang begitu nyata, memelihara, menuntun, menjaga kami
memberi kesempatan untuk kami melayani. Bersama-sama dengan para presbiter bertugas, kami boleh melayankan firman Allah dan perjamuan kudus. Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan telah tetap menguatkan kami. Sehingga kami terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Kendati kami mulai lagi dengan kegiatan-kegiatan ibadah secara daring, lewat Zoom, dan ini terjadi karena situasi kondisi yang kami alami berkaitan dengan COVID-19. Tuhan tetap kuatkan kami, para pelayan-Mu. Tuhan berkati kami yang melayani di pagi ini. Bagi Abraham dalam koordinasi Zoom meeting, dalam ibadah, Tuhan berkati. Ibu Arseni, Tuhan berkati dalam tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu, sebagai liturgos, bersama-sama. Kami mohon agar Tuhan tetap menyertai kami. Ada Ibu Meske, Tuhan berkati untuk menuntun kami memandu lagu dengan baik untuk kami bernyanyi, memuliakan Tuhan. Orhanis, Tuhan berkati. Semua yang ikut terlibat, Tuhan kuatkan kami untuk menggunakan fasilitas yang ada dan kami bisa terus beribadah tanpa takut dan gentar, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bapa, kami semua yang hadir dalam perjamuan kudus ini, warga jemaat di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kami, Tuhan kuatkan kami, supaya kami terus mengabdi, kami terus bekerja, kami terus belajar dalam kehidupan bersama. Pulihkan dan kuatkan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpapar COVID. Kami di sini, di rumah ini juga dalam proses sedang berlangsung. Dan juga bagi Ibu Rita yang ada di rumah sakit. Kendati semua kondisi sudah mulai membaik, tetapi kami terus berada dalam suasana tetap siap untuk menjalani proses isolasi mandiri sampai selesai. Bagi warga jemaat, semuanya kami doakan, sektor 1, 2, dan 3, mereka yang sakit, mereka yang terpapar, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kepada mereka kekuatan. Bagi para karyawan kami, Tuhan berkati, sebab ada beberapa orang yang reaktif dan harus dilanjutkan dengan tindakan PCR. Kami mohon agar Tuhan juga menjaga mereka, menjaga keluarga mereka, memberkati mereka. Kami berdoa bagi semua warga jemaat yang memberi perhatian dalam panggilan pelayanan bersama, dalam menghadapi pergumulan bersama ini. Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga. Mereka yang memberi perhatian, Tuhan mengasihi mereka. Agar di dalamnya kasih dan anugerah Tuhan limpahkan. Jaga mereka dan berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan di Bapa. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami dalam pelayanan di tengah jemaat kami, baik majelis jemaat, komisi, pelkat-pelkat, panitia, satgas, agar semua bisa bekerja bersama-sama dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, juga bersama-sama dengan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Tuhan tolong
Tuhan berkati kami semua untuk terus dan tetap melakukan pekerjaan pelayanan, menghadapi situasi kondisi yang kami alami saat-saat ini. Bapa berkati jemaat kami secara menyeluruh, agar mereka dikuatkan mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Beri mereka semua pengharapan di dalam Tuhan, agar menghadapi kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan di dalam Yesus. Secara khusus sebagai keluarga yang berduka juga Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan jemaat kami secara menyeluruh, kami menyerahkan pelayanan kami, pekerjaan dan pendidikan, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami semua. Bapa Surgawi, kami doakan gereja Tuhan dalam panggilan pelayanan secara menyeluruh. Gereja terus berdoa dan mendukung dunia ini, dunia yang diliputi dengan paparan COVID-19 terjadi di berbagai tempat dan di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Tuhan kiranya menolong kami, gereja terus bergumul dan menyatakan partisipasi untuk terus mendukung pemerintah. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan berkati terus dalam persiapan untuk persidangan yang akan berlangsung secara daring. Kami mohon agar ini semua berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Kristus. Berkati panitia pelaksana, berkati musyawarah pelayanan di seluruh tempat, dan termasuk di Jakarta Barat, supaya semua bisa berpartisipasi dengan baik. Kami mau berdoa untuk keluarga Pendeta Rumangkeng, karena Tuhan sudah memuliakannya. Pendeta jemaat di GPIB Agape, Jakarta. Tuhan kiranya memberikan pengharapan bagi istri dan anak, bagi jemaat yang ia tinggalkan, dan berikanlah mereka juga pengharapan di dalam Tuhan. Kami doakan kehidupan masyarakat, pemerintah dan bangsa kami, terus berdoa bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin masyarakat di pusat, di daerah, di desa-desa, tempat-tempat terpencil, agar di dalamnya mereka diberikan kekuatan untuk terus melayani masyarakat. Khusus untuk vaksin yang sedang digalakkan dan dilakukan. Tuhan berkati. Dan kami mohon agar Tuhan menghindarkan kami dari pergumulan yang kami alami ini, sehingga Indonesia menjadi kembali sehat dan kuat. Tuhan tuntun para pemimpin kami, Tuhan tuntun masyarakat kami, agar kami hidup saling melengkapi satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hanya mau menaikkan syukur kepada Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami dari hari ke hari. Pimpin dan pelihara kami, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, pada Bapa di sorga. Amin. Kita dengarkan pujian dari Bapak Sors Hutu Besi.
penyelamatku yang rela mati, selamatkan aku. Selama di sini ku layani Dia, meski nyaris terasa
Ungkapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari kita angkat pujian dari kitab Bakti 87, bait pertama dan kedua. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tetap memberikan bahan syukur yang kudus, dan syukur lainnya dengan dimasukkan ke dalam amplop atau ditransfer melalui bank mandiri. Bait kedua. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Doa syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini. Terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021 akan ditayangkan melalui video.
Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta masih di mute, Pak. Oke. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Moga Tuhan Yesus menolong kita untuk beriman tulus kepadanya. Mari kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak. Selamat hari Minggu bagi berdua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Masih Hari bisa Minggu pendeta. Hari Minggu semua. Ki, belum foto, Ki. Apa hari kayaknya Pak? Dendeng, selamat hari Bapak Minggu. Ibu di bawah tidak meninggalkan Selamat hari Minggu. apa yang sedang Memberkati. Selamat hari Minggu. Apa sih? Selamat hari Minggu. Bapak Minggu. Ini pulang HP sih. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Suara siapa nih? Selamat hari Minggu, Pak. Bersihlah, bersihlah. Selamat hari Minggu. Pak Tony. Selamat hari Minggu, Ibu Rosa.